Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih pada semua panitia yang saya hormati, Al Mukarram Profesor Dr. Abdul Munis, MSc AGR, sahabat saya dari sejak S2 dulu. Kemudian juga pengurus, ya jajaran pengurus DKM Al-Hurriyah. Kemudian juga ada beberapa dosen saya lihat, terima kasih untuk sudah hadir, alumni dan yang terutama ini mahasiswa-mahasiswa anak-anak saya yang ikut pada hari ini pada acara kajian Kauniyah Al-Hurriyah. Em, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini sebetulnya aduh dari sedikit sekali ilmu yang saya miliki ini mungkin saya ingin share sedikit tentang spesialisasi saya yaitu di mutation breeding. Jadi saya adalah spesifikasi keilmuan saya adalah plant mutation breeding atau pemulihan tanaman mutasi. Oleh karena itu kita akan sedikit diskusi pada pagi hari ini tentang mutasi genetik dan keanekaragaman tumbuhan sebagai tanda adanya proses penciptaan. Jadi sebagai plant breeder, pemulihan tanaman, juga teman-teman di sini ada Bu Yudiwanti, ya, itu juga dari divisi yang sama. Kami bekerja dengan pemulihan tanaman itu tidak bisa bekerja jika tidak punya keanekaragaman, tidak punya variability. Itu adalah modal dasar yang harus kami miliki agar kami bisa melakukan seleksi. Mana yang kemudian diseleksi, mana yang unggul, mana yang mempunyai sifat-sifat yang bagus, yang unik dan seterusnya itu yang kemudian kami rakit lagi sampai akhirnya bisa menjadi dirilis menjadi suatu varietas yang betul-betul mempunyai nilai keunggulan begitu ya. Jadi tanpa keanekaragaman kita tidak bisa bekerja. Untuk itulah maka hari ini saya akan share sedikit pada anak-anakku semua bagaimana keanekaragaman itu bisa bukan dibuat begitu ya dibentuk. Nah mungkin share saya hari ini akan saya mulai dengan Quran surat Ar-Rahman ayat 10, Quran surat 55 ayat 10 sampai 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardo wa do'aha lil anam fiha fakihatu wa nakhlu zatul akmam. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Jadi artinya Allah memang menciptakan bumi ini yang telah dibentangkan itu untuk makhluknya termasuk kita sebagai manusia. Ya terserah kita mau menggunakannya bagaimana nih. Mau merusaknya, ada banyak orang-orang yang merusak alam kan, atau mau memanfaatkannya, menjadikannya menjadi sangat berguna untuk kita semua. Dan itu tentu saja itu yang kita pilih ya, agar semua yang sudah Allah sediakan, Allah ciptakan di muka bumi ini bisa berguna untuk kita sebagai makhluknya. Fiha fakihatu wa nahlu zatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Ini saya yang notice ya berkali-kali ini dalam beberapa ayat pohon kurma yang selalu disebutkan. Kurma, zaitun, anggur itu memang adalah jenis-jenis tanaman yang tumbuh dengan mudah di daerah erit ya, di daerah padang Sahara begitu ya, di daerah-daerah yang panas seperti di Jazirah Arab. Jadi kalau kita lihat di sini kurma, wah, kenapa betul-betul clearly stated kelopak mayang begitu ya? Karena mempunyai kelopak mayang. Karena kurma ini memang eh, merupakan tanaman yang berumah dua. Jadi dia ada jantannya, ada pohon jantan, ada pohon betina. Ya, kalau pohon jantannya dia mempunyai apa ini tangkai sari yang ada kotak sari di sininya dan ada polen di dalamnya itu yang untuk membuahi betinanya. Kalau pohon betina ini mempunyai mayang yang memang ada sel-sel telur di dalamnya, ada organ reproduktif betina di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya tanam satu saja betinanya saja atau jantannya saja itu tidak akan berbuah kan karena tidak ada jantannya yang untuk membuahi betina atau tidak ada betinanya yang jantannya jadi useless tidak bisa berbuat apa-apa begitu kan kalau misalnya dua-duanya ada lengkap bisa serbuki apakah itu dengan angin ya atau dengan serangga atau dengan campur tangan manusia kita bantu penyerbukannya jadi, jika kita sudah tahu ilmunya seperti ini, perusahaan-perusahaan perkebunan kurma itu menanamnya kalau dia memang akan memproduksi buahnya ya untuk dijual buahnya, ya dia tanamnya betinanya saja gitu ya. Untuk apa menanam jantannya kan nanti kalau dia menanam betina setengah lahan, jantan setengah lahan,
Nanti yang berproduksi hanya setengah lahan saja ya kan, hanya betina saja yang memproduksi kurma, yang jantannya tidak memproduksi kurma. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan perkebunan kurma di Medan begitu ya, dia memang mau menjual buahnya, memproduksi buahnya yang dijual, maka dia tanam semuanya betina semuanya. Ini saya kursornya nggak kelihatan ya. Oh, oke, sorry. Pakai laser pointer. Oke. Jadi dia tanam semua betinanya saja. Dan jantannya dari mana si polennya? Oh, ada perusahaan misalnya di Thailand gitu ya, di negara-negara tertentu ada perusahaan yang memang menanam betinanya, jantannya saja untuk memproduksi polen ini. Jadi dibeli saja ya, dipesan dari perusahaan itu pesan polen tanggal sekian. Pada saat ini semua sudah reseptif, mayang betinanya. Oke, kemudian datang kita bantu, kita oleskan, kita serbuki di sini di mayang betinanya ini sehingga nanti semuanya akan berbuah menjadi tanaman yang sangat produktif seperti ini ya. Jadi ini sudah ada apa yang tadi menjulai tadi ya, siapa saudara Faik tadi membacakan ya, yang menjulai dan ini apa, ber- berisi buah-buah kurma yang sudah ranu. Oke, surat berikutnya adalah surat Al-An'am, surat 6 ayat 99. Saya baca ini tadi, ini yang dibaca oleh Mas Faiz ya. Surat Al-An'am 99, dan dialah yang menurunkan air dari langit. Jadi Allah menurunkan dari langit air, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, ya, tadi apa polen itu ya, dan dari mayang kurma mengurai tanah takai-takai yang menjulai, tadi gambar tadi ya, dan kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun, delima, yang serupa dan tidak serupa. Ini variabilitas sekali nih ya, serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada saat waktu berbuah, dan kemudian menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya Bu Is, kalau misalnya tanaman di lapang udah kena air, hujan, udah tumbuh, kita misalnya ambil contoh tanaman yang kita tanam di lab kultur jaringan di botol gitu. Oke, di botol. Sepertinya kan campur tangan manusianya itu sangat besar ya. Kita tanam di botol, kita buat kalus. Tahu kalus? Kalus adalah kumpulan sel yang belum beregenerasi. Itu jadi masih sel semuanya. Kita tidak tahu mana yang akan beregenerasi menjadi calon tumbuhan, mana yang tidak. Ya, karena ini ada berjuta-juta sel di sini. Kemudian kita beri auksin dan sitokinin gitu. Ada jenis zat pengatur tumbuh. Oke. Oh, ternyata jadi ini yang di sini bergenerasi. Nah, ini ternyata sel yang di sini yang menjadi calon tanaman. Kemudian yang di sini menjadi calon tanaman. Ini siapa yang menentukan? Sel yang mana yang kemudian menjadi tumbuh bergenerasi menjadi calon tanaman? Kita bukan, bukan kita. Ada yang di atas sana kan. Kemudian dia juga menjadikan tanaman itu tumbuh. Dia ke atas, ke pucuk, ke bawah ada akarnya begitu ya. Kemudian menjadi sempurna kan. Kami tumbuhkan dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan tumbuhan jadi tanaman yang hijau. Ya, kemudian menjadi betul-betul sempurna, planted yang sempurna di dalam botol. Walaupun kita yang awalnya seolah-olah sepertinya menanam ini, tapi yang menumbuhkan itu betul-betul bukan kita, ya. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak tadi ya, malai itu ya. Dari mayang kurma, ini mayangnya ini mengurai ke tanah tangkai-tangkai yang menjulai. Ini kalau sudah berisi itu menjulai ke bawah seperti padi juga kan ini menjulai ke bawah. Kemudian kebun-kebun anggur, zaitun, ini pohon zaitun ya, delima dan yang serupa dan tidak serupa. Ini apa? Anggur. Ini anggur. Ini anggur juga. Serupa sama anggur. Tapi apakah ini sama dengan yang tidak? Dari warnanya saja sudah beda. Ini hitam, ini merah, ini hijau. Rasanya berbeda juga. Ada yang manis, ada yang asam, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita tanam ini di Bogor, yang hitam ini, sudah pernah ke ATP, anak-anak? Ya, di ATP ada nih Profesor Slamet Susanto menanam anggur di sini. Warnanya merah, warnanya hitam dan merah juga. Yang hijau juga ada. Ya, jadi kalau kita tanam di Bogor seperti ini warnanya, kalau ditanam di Iran seperti ini juga hitam juga. Ditanam di Cina ya hitam juga begitu ya. Kalau nanamnya di Kalimantan merah, ditanam di Cimahi ya merah juga gitu sama. Jadi ada hal-hal yang walaupun kondisi lingkungannya berbeda, tapi ada hal-hal yang membuat dia maintain, dipelihara tetap sama. Jadi itu adalah faktor, bukan faktor lingkungan, tapi faktor genetik. Ya, jadi Allah ciptakan itu faktor-faktor genetik yang inner di dalam itu sudah ada, itu yang kemudian dibawa walaupun mereka ditanam di tempat yang berbeda.
Ya, jadi keragaman ini sekali lagi adalah modal dasar bagi seorang pemulih tanaman seperti saya, karena tanpa adanya modal dasar, kita tidak keragaman ini kita tidak bisa bekerja, tidak bisa memilih untuk melakukan seleksi. Ya, jadi sebetulnya pemulihan tanaman ini kalau kita lihat sejarahnya sebentar ya, itu sudah ada dari sejak zaman prasejarah ini ya, eksplorasi dan domestikasi. Itu pada saat orang-orang masih hidup di hutan secara nomaden, berpindah-pindah gitu kan, mereka eksplor ke dalam hutan mencari mana yang terbaik tanamannya. Oh, ternyata ini rasa yang manis. Dibawa ke kelompoknya, ditanam di sekitar rumah-rumah mereka, begitu didomestikasi namanya. Itu zaman prasejarah tuh orang sudah melakukan itu ya. Sebenarnya itu intinya intinya plant breeding di situ. Kemudian tahun 1868 baru tuh Mbah Mendel ya, Profesor Mendel itu menemukan ilmu, mengeluarkan teorinya, teori Mendel atau Mendelian Law yang kita kenal sebagai satunya segregasi, satunya perpaduan bebas. Ya ada dua. Kemudian dari situ mulai ada orang melakukan seleksi yang betul-betul terarah begitu ya. Lalu 1920 mulai ilmu persilangan atau hibridisasi ini yang banyak dilakukan oleh Profesor Syukur, membuat cabai, membuat apa itu dengan silang-silang gitu ya. Di persilangan-persilangan ini akhirnya membentuk varietas apa yang kita sebut varietas hibrida. Betul-betul ada efek heterosis di sana. Jadi kalau misalnya tetua jantannya tingginya 10, tetua betinanya tingginya 20, maka anaknya bisa tingginya 50 gitu ya, heterosis. Pokoknya keunikan atau kebagusan sifat tanaman itu menjadi doubling, diambil dari tetua jantan dan betina itu hibridanya 10 tahun kemudian. Kemudian 30 tahun kemudian baru nih ada mutasi. Jadi ini ilmu lama ya, mutasi ini, mutation breeding ini. Dari mulai tahun 60 sudah ditemukan orang dalam rangka untuk meningkatkan keragaman tadi ya, dengan eksplorasi, dengan persilangan, dengan mutasi. Nah, tahun 96 udah ke sini nih. Tapi kalian belum lahir juga ya mungkin ya. Variasi semaklonal dan fusi protoplas. Fusi protoplas ini yang banyak bekerja Profesor Agus Purwito ya, dengan variasi semaklonal itu yang ada bisa dilakukan dibentuk di lab kultur jaringan. Nah, mulai tahun 2000 ada transgenik. Ini baru memang banyak pro dan kontra ya, tapi sepanjang untuk kemanfaatan hidup, ya, manfaat kehidupan manusia itu bisa dilakukan. Nah, kemudian 2005 mulai adanya marker assisted breeding. Jadi breeding yang dibantu oleh marka molekuler. Ya, jadi kalau ini masih seluler, kalau ini sudah molekuler. Jadi untuk mempercepat accelerated breeding, yang mempercepat pemulihan tanaman. Nah, kemudian 2012 ini yang disebut dengan pemulihan presisi adanya gen editing. Ya, jadi itu runutan dari program pemulihan yang ada sekarang. Jadi prinsipnya metode pemulihan tanaman ini untuk meningkatkan keragaman tadi ya, untuk membentuk keragaman atau variability itu bisa dilakukan dengan satu eksplorasi atau introduksi dari luar negeri ya, mengumpulkan sumber genetik tanaman yang unggul itu bisa dengan MTA, Material Transfer Agreement, masuk ke kita, atau dari pulau-pulau daerah-daerah lain. Indonesia kan ada berapa belas ribu pulau itu, dari pulau Madura, dari pulau segala macam yang pulau-pulau kecil begitu ya. Itu bisa dikumpulkan, diekspor, lalu dikumpulkan, dibudidayakan. Atau dengan hibridisasi yang tadi ya. Jadi hibridisasi itu perkawinan silang untuk menggabungkan sifat unggul dari tetua jantan dan betina. Kalau tetua dan jantan dan betina kan blend gitu ya. Jantan dan betina asuh semua, baik sifat jelek, sifat bagus itu blended semua, nanti seleksi mana yang bagus-bagusnya aja kita ambil begitu ya. Atau induksi mutasi seperti yang saya lakukan, ini memunculkan variasi genetiknya dengan mutagen. Mutagen itu vehicle-nya, alatnya. Ada yang fisik, ada yang kimia, ada yang biologi ya. Dan terakhir yang bioteknologi ini yang lebih canggih, ini yang dilakukan betul-betul di lab ya, untuk gen editing. Jadi betul, kalau kalau di sini kan tadi blended, kalau di hibridisasi jantan dan betina semuanya, apakah itu sifat baik atau sifat buruk masuk semua di situ, nanti seleksi. Tapi kalau di biotek seperti gen editing itu sudah di sequence gen yang bagusnya saja yang akan kita ambil gitu. Jadi ini merupakan cara untuk usaha cepat dan spesifik ya, untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Jadi Bu Is, kalau mutasi itu tidak dilakukan, memangnya tidak terjadi? Terjadi, tapi kecil sekali. Jadi di alam itu ada mutasi spontan yang kemungkinan itu hanya 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 6. Artinya dari 10 juta kejadian sampai 1 juta kejadian, itu hanya satu kemungkinan terjadinya. Jadi kalau Anda ingin tahu apa, saya punya padi,
ingin tahu ada nggak ya terjadi mutasi alam. Oke, tanamlah 10 juta padi. Lalu cari itu di pematang sawah satu-satu gitu mana kira-kira gitu, ya. Itu kan suatu pekerjaan yang wah, sulit gitu ya. Oke, maka dengan mutasi induksi mutasi atau mutation breeding, induced mutation dengan menggunakan mutagen, apa mutagen itu secara fisik atau secara biologis atau secara kimiawi dilakukan ini untuk meningkatkan peluang ini. Jadi kita bermain-main dengan peluang ya. Mutasi fisik yang dilakukan dengan radiasi atau non radiasi itu yang radiasi bisa dengan gamma rays ya, X-ray atau ion beam. Gamma rays kita punya alatnya di BRIN di Pasar Jumat ya dulu namanya Batan. Yang non radiasi dengan UV. UV itu kan tapi kalau UV ini untuk makhluk tingkat rendah ya seperti misalnya apa bakteri, virus gitu ya. Kalau kimiawi dengan etil metansulfonat, colchicine, oryzalin ini ada beberapa larutan tertentu yang spesifik dan biologis itu bisa dengan transposon atau gen loncat, dengan site directed nuclease dan sebagainya. Ini kalau yang dengan teknik mutasi yang memang ini pekerjaan saya sehari-hari meneliti, ini bisa tekniknya itu dilakukan secara akut, artinya iradiasi akut itu sekali aja, terus kasih. Wah, dihantamkan gitu ya. Ini jadi betul-betul hantaman secara fisik ya antara si ion partikel-partikel yang terionisasi di sini eh, menghantam gen-gennya. Jadi paparannya kalau ada iradiasi akut, paparannya tunggal dosisnya. Ini alatnya salah satu ya. Tadi ada beberapa jenis. Ini yang salah satu adalah gamma chamber. Ini kalian lihat di sini ada semacam kompartemen di sini tempat menyimpan bahan tanaman kita. Mau dari bijinya, mau dari plantletnya, mau dari apa steknya boleh bisa ya. Katakanlah ini besarnya kalau misalnya kita masukkan botol jam untuk cool jar itu bisa sampai 5 begitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke sini kita tutup, ini jendelanya kita tutup. Lalu di sini ada seperangkat alat untuk menentukan berapa besar dosis yang akan kita inginkan terkait dengan waktu. Jadi kalau misalnya kekuatan dia saat kita melakukan itu sekian, maka untuk mendapatkan 10 grade dia harus berapa menit gitu. Ya, jadi nanti ditekan tombol ini ada ininya, ada perhitungannya. Oh, kita tinggal bilang ke operatornya, oh saya mau 10 gray. Oke, kalau gitu 2 menit. Lalu dipencet 2 menit ininya bisa menutup akan turun, lalu dia turun ke bawah. Nah, di bawah ini ada semacam pensil-pensil, kurang lebih ada 16 pensil gitu ya, mengitari di tengahnya itu tanaman kita, ya bahan tanaman kita biji misalnya. Jadi dia berpendar dari kobalt 60 berpendar. Jadi dia terus berpendar. Ada atau tidak tanamannya dia terus berpendar. Dan dia punya waktu paruh. Waktu paruh itu adalah apa kekuatan dia yang meluruh setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya untuk 10 grade dia butuh 1 menit tahun ini, maka untuk tahun depan untuk 10 grade dia butuh 2 menit. Tahun depannya lagi dia butuh 4 menit untuk grade yang sama. Jadi dipakai tidak dipakai meluruh dia ya. Eh, makanya ini kalau misalnya ada teman-teman dari biologi, dari apa agronomi, kehutanan gitu mau bermain-main dengan ini, boleh datang ke sana ya. Ada prosedur izin yang tentu saja. Oke, jadi kalau yang satu kali area iradiasi itu namanya iradiasi akut. Tapi ada juga yang iradiasi kronik ini yang betul-betul diberikannya sedikit saja mungkin 0,00 sekian gray tapi lama 1 minggu 2 minggu 1 bulan 2 bulan gitu ya ini alat namanya areanya itu gamma field jadi itu besar sekali seperti kubah besar ini yang saya tahu adanya di Malaysia dan di Jepang yang punya kita tidak jadi betul-betul ini di lokasinya itu harus jauh dari perumahan jadi biasanya di tepi hutan gitu ya di kaki gunung dan seterusnya kita datang ke sini jadi harus berkendara membawa bahan tanaman kita datang ke sini dibilang aja pada operatornya sekian grey selama 1 bulan. Oke, mereka yang akan memasangkan ini ada apa? Ada standarnya ya untuk sekian gram disimpannya di mana. Lalu nanti kita pulang mereka kerjakan 1 bulan kemudian wah sudah selesai nih tanaman saya diradiasi. Oke, kita datang lagi untuk mengambilnya. Jadi radiasi kronik ini betul-betul memberikan hantamannya tentu dengan dosis yang sangat kecil sekali sehingga meminimalisir letal ya kematian. Jadi apa yang terjadi di sini? Begitu tanaman ini kita masukkan ke dalam, ini terkena pendaran atau iradiasi dari kobalt 60 itu kan. Ya, katakanlah ini kobaltnya sinar gamma nih ya. Kita misalnya pakai panlet, botolnya dimasukkan kan ke dalam chamber itu. Sesudah itu apakah kita
punya kemampuan untuk mengontrol lagi? Tidak. Kan itu sudah dimasukkan, udah kita, makanya metode itu disebut juga metodologi try and pray gitu. Kita dicoba, kemudian kita pray, ya Allah berikanlah hasil yang terbaik. Karena di situ sudah tidak bisa lagi kita campur tangan. Apakah sinar gamma itu ya dari kobalt 60 itu akan menghantam di sel sini atau akan ke sel yang di sini? Ini kan jaringan semuanya kan. Ya, kalau daun juga mungkin bisa di sini saja, mungkin bisa di sini, mungkin juga seragam, semuanya itu betul-betul di luar kuasa kita. Ya. Nah, jadi pengaruh sinyal gamma itu terhadap sel bisa langsung atau tidak langsung ya. Kalau tidak langsung, dia membuat radiolisis H2O, kan selalu pasti ada kandungan air kan di dalam tanaman. Itu ada yang namanya reaktif oksigen spesies. Jadi si ROS ini akan menghasilkan H2O2 yang peroksida atau O2 plus atau OH minus. Ini radikal bebas OH minus ini yang kemudian dia sangat wild gitu ya, kerjanya menghantam-hantam sel sehingga menimbulkan perubahan pada kromosom yang ada di dalam sel. Atau secara langsung dia memang merusak atau merubah utas gandanya, apakah dia utasnya tunggal atau ganda yang ada di dalam sel itu ya, double helix Anda ingat ya waktu SMA. Jadi Allah sudah menciptakan, kalaupun ada kerusakan dimanapun di segmen manapun, Allah sudah menciptakan mekanisme perbaikannya ya. Ini ada yang homolog repair, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya ini katakan ini double helixnya, ada rusak di sini ya, terhantam kobalt gitu ya, iradiasi sinar gamma rusak di daerah ini, maka serta merta itu sudah ada mekanisme perbaikan, ada oh ini katanya damage DNA-nya nih, ada enzim yang merecognize ada damage DNA daerah ini, oke, lalu di bind daerah yang rusak ini, dikeluarkan excision ya dari damage yang strand damage-nya ini, kemudian ada DNA polimerase yang kemudian dia seperti apa, seperti pabrik lah gitu, set memperbaiki ya, disintesis oleh DNA polimerase ini. Masalahnya pada kalau misalnya ini yang rusak adalah sequence gen pembawa sifat warna kelopak bunga misalnya, tadinya kuning. Oke, ini kan jadi diperbaikinya dengan eh, sequence gen yang membawa warna juga kan, warna kelopak bunga juga. Cuman mungkin ini tidak merah lagi. Kalau ini sorry, ini tadinya kuning, mungkin tidak kuning lagi tapi menjadi merah begitu ya. Jadi pada saat kita lihat dengan kasat mata, oh morfologinya menjadi merah, tadinya kan kuning begitu ya. Kalau jadi kuning lagi, is oke juga, berarti silent mutation, tidak ada perubahan. Tapi kalau dia berubah warnanya, itulah yang terjadi di mata, kasat mata kita. Oh, ini berubah warnanya, gitu ya. Jadi ini sudah memang secara alami, kejadian apa perubahan apapun yang terjadi selalu ada defense gitu ya, mekanisme perbaikan yang memang secara alami dilakukan oleh tanaman. Ya tadi, jadi kalau misalnya si mutasinya itu gimana sih terjadinya? Mutasi itu bisa di tingkat gen, bisa di tingkat kromosom. Kalau yang tingkat kromosom itu bisa terjadi karena delesi. Misalnya ini kromosom satu seperti ini. Terjadi delesi, hilang. Berarti jadinya gini. Jadi berubah kan? Atau kromosom 2 atau insersi. Misalnya ini ada kromosom 2, ininya yang tadi ada di sini masuk ke sini, insert ya. Atau duplikasi, yang ininya menjadi duplikasi, ada dua seperti ini. Atau inversi, bertukar, yang di bagian sini ke sana, yang bagian ke sini ke sana. Ini di tengahnya ada sentomer jadi tertukar. Atau ada juga translokasi. Kalau translokasi ini eh, melibatkan kromosom yang non homolog, jadi ada dua ya, kromosom satu dan kromosom dua. Jadi bisa aja yang merahnya ke sini ke kromosom satu, kemudian yang hijaunya ke sini ke kromosom dua. Jadi artinya yang ini jadi bukan hijau hitam lagi, tapi bukan merah hitam tapi hijau hitam, yang di sini tadinya hijau jadi merah gitu. Jadi melibatkan dua kromosom yang non homolog. Nah, yang menarik lagi ini kan, ini semua juga bukan kita yang melakukan ya. Kita hanya menyimpannya aja di dalam gamma chamber, kemudian ada tangan-tangan yang lebih lagi di atas sana yang kemudian menentukan itu, begitu ya. Ada yang lebih amazing lagi, ini mutasi titik yang terjadinya di tingkat gen. Mutasi titik itu adalah, atau point mutation adalah mutasi yang terjadi hanya akibat perubahan satu pasang basa saja. Satu pasang basa saja di sini. Ya, jadi nah, Anda bayangkan di sini, kalau jaringan itu terdiri dari macam-macam sel, ya macam dari berjuta-juta sel. Di dalam satu sel itu, bayangkan daun gitu ya. Daun itu kan jaringan. Itu terdiri dari sejutaan sel, satu sel aja ambil. Di tengahnya itu kan ada nukleus, ada inti. Dan di dalamnya itu ada kromosom. Kalau kita ambil satu saja kromosom,
seperti ini kan, bentuknya seperti apa, sumbu kompor lah gitu yang melilit lilit lilit lilit, dibuka, ini ada histon, ada segala macam, kemudian jadi gen ini yang kita sebut urutan DNA-nya gitu ya, yang triple codon ini kan tiga tiga tiga, ini yang kalau misalnya kita urai hanya satu pasang basa saja yang berubah. Bayangkan hanya satu pasang basa saja yang berubah, tapi dia merubah asam aminonya, tadinya misalnya guanin menjadi sitosin atau sitosin menjadi adenin dan seterusnya, sehingga pada saat kita lihat itu jadi berubah proteinnya. Ya, misalnya nih mutasi titik atau point mutation ini. Misalnya aslinya adalah TGC. TGC itu kan pasangnya TA, G itu dengan C, C menjadi G. Menjadi dibacanya kalau A itu di RNA-nya menjadi urasil kan? Menjadi UGC. UGC itu asam aminonya cysteine. Ini aslinya ya. Tapi kalau kemudian TGC itu C-nya menjadi G, jadi terjadi satu single base pair saja, satu pasang basa saja yang berubah, ini menjadi ACC, RNA-nya terbaca menjadi UGG, UGG itu adalah triptofan. Jadi tadinya cysteine menjadi triptofan. Ini yang kemudian karena berbeda asam aminonya, proteinnya berbeda, makanya di kasat mata kita itu berbeda. Jadi hanya karena satu pasang basa saja yang berubah, dia menjadi mutasi, itu yang disebut mutasi, point mutation. Ini banyak breeder yang menginginkan ini karena mungkin apa warnanya sudah bagus gitu ya, atau baunya sudah indah, produktivitasnya sudah tinggi, ketahanan terhadap mama penyakitnya sudah bagus, tinggal warnanya aja. Misalnya melati, melati kan putih terus, ini sudah harumnya udah enak sekali dan seterusnya, hanya warnanya aja yang ingin dibuat, misalnya menjadi melatinya jadi hitam gitu ya, dari melati hitam ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai punya waktu sampai jam berapa nih, Mas? Dia. Ini kita lihat, nah ini kan jadi kita lihat lagi di sini kan, ini satu pasang basa aja. Ini siapa yang merubahnya gitu ya? Kita lihat di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata padanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Itu ya, kun fayakun ya. Jadi kemudian di surat An-Nahl tadi itu ya. Jadi saya juga melihat wah ini memang kurma berkali-kali ya di ini dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman kurma, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan di bumi untukmu dengan segala jenis dan macam warnanya, segala jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Jadi kita sebagai insan kampus ya, kita harus tetap menjadi pembelajar walaupun sudah profesor, walaupun masih belum S1, kita harus menjadi pembelajar yang baik. Tetap kita belajar dari semua yang ada di alam ini, tadabbur alamnya. Jadi ini sudah clearly stated nih, Allah menciptakan berbagai jenis dan macam warna. Ini yang kemudian saya kotak-katik di penelitian saya. Ini penelitian disertasi S3 saya dengan bunga anyelir, selama saya melakukan irradiasi sinar gamma didapatkan 106 mutan putatif ya. Jadi saya melakukan dari kultur jaringan yang ini dari stek batang. Ini aslinya nih, tipe asal itu maksudnya aslinya 11 genotipe 1110, 241, 2415 dan seterusnya. Ini mutasinya. Dengan 50 grey hasilnya warnanya menjadi seperti ini. Tadinya kan variegata jadi merah marun. Dengan 50 grey, 60 grey, dengan 40 grey dan seterusnya ya. Yang merah marun menjadi pink atau menjadi putih. Yang ini ada broken white menjadi peach ya. Ada yang menjadi variegata yang pink ini dan seterusnya. Bahkan ada yang kimera seperti ini ya. Jadi ada seorang pengusaha yang ingin, wis bisa nggak terus kimera seperti Anya bentuknya gitu ya. Sulit tentu saja, tapi memang itu adalah fenomena alam yang diciptakan Allah. Nah ini pada portulaka ya, portulaka atau krokot. Ini juga sama dengan iradiasi sinar gamma 50 sampai 125 gray. Ini bentuk, ini tipe asalnya ya. Ini mutan-mutannya ada yang kimera seperti ini. Lalu ini Helianthus anus bunga matahari. Ini IPBM-BM1 dan IPBM2 ini milik Pak Syukur ya. Kemudian saya radiasi lagi, bayangkan betapa banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya. Bahkan pada varietas komersial Lemon Queen, Mammoth dan Sunspot ini terlihat sekali dengan 60 grey itu menjadi protrude seperti ini ya, dis flowernya menjadi membesar seperti ini atau bahkan menjadi bergerombol seperti ini. Jadi dari satu bunga di belakangnya ada bunga lagi ya, jadi dia bergerombol.
Lalu pada krisan, wah krisan juga ini bunga favorit ya, menjadi model penelitian yang banyak digunakan oleh peneliti-peneliti tanaman hias. Ini kontrolnya. JE 0 gitu ya. Ini pada 0, ini dengan EMS dengan mutagen kimia ya, etil metal sulfonat 0,4% menjadi putih atau menjadi pink muda gitu ya, ada yang menjadi violet dan seterusnya. Warna-warnanya berubah. Nah, ini pertanyaan bersama asisten saya, Saudara Ade Buhari, ini solusi Argentia. Bahkan mahasiswa bimbingan saya itu bisa dari segala macam mutan yang tumbuh, yang terbentuk itu, bisa mengelompokkan, oh ini Bu Is, ini bagusnya yang ACBC ini menjadi bedding plant, karena dia pendek begitu ya. Ada yang ini, jenis-jenis ini bisa menjadi cut flower, karena dia single dan tinggi. Bisa menjadi cut flower untuk disimpan di vas, atau yang ini menjadi pot plant karena ini bagus kalau dimasukkan ke dalam pot begitu ya. Jadi saking banyaknya yang terbentuk akibat mutasi 700 sampai 800 gere ini. Ini mutan-mutan variegata. Kemudian ini pada tagetes atau marigold ya yang tadi Mas Dia sampaikan. Ini saya melakukannya pada yang warna kuning, Tagetes erecta, warna putih, Tagetes patula, dan warna merah. Ini yang merah-merah aslinya dari saya dapatkan dari Takengon, Aceh ya. Jadi dengan 400 gram bayangkan dari begini menjadi begini, jauh kan? Kemudian ini kuning, warna kuning yang keluar. Memang kalau di desi flower seperti ini warna kuning itu final color ya. Jadi artinya dia selalu dominan. Jadi yang merah, merah ini warna kuningnya mulai keluar di sini juga jadi oranye ya. Jadi betul-betul warna-warnanya terbentuk. Nah, ini apa ini? Ini Monster Adansonii. Jadi pada waktu, ingat ya pada waktu pandemi tahun 2020 kemarin, em, kalau dijualnya normal seperti ini paling berapa? 10.000, 15.000 harganya ya, yang sudah 2 atau 3 daun. Tapi begitu ada variegatanya muncul di sini, apakah menjadi albo atau marble seperti ini atau marmorata atau mint spot, itu harganya menjadi jutaan, dari 15.000 rupiah menjadi bersekian juta begitu ya. Itu mereka dapatkan si para pengumpul itu dari kaki gunung, dari hutan gitu. Padahal ini dengan streptomycin ya. Jadi ini mutagennya kimia. Streptomycin itu apa? Kalian kenal ya? Antibiotik ya. Jadi dengan 700 ppm saja direndam selama 12 jam, dia bisa menciptakan variegatas seperti ini. Variability, keragaman seperti ini ya. Orang ini saya kan memang spesialisnya tanaman hias, jadi dari tadi bicaranya tanaman hias. Tapi sebetulnya banyak sekali bukan tanaman hias ya, tanaman horti yang lainnya, misalnya jeruk kinong dilakukan oleh mutation breeder di berbagai belahan dunia gitu ya. Di jurnal-jurnal bisa kita baca jeruk kinong. Anda suka suka ini kan makan jeruk yang seedless, tidak ada bijinya, itu dulunya sampai 30 sampai 38 biji per buahnya. Tapi dengan iradiasi sinar gamma 20 Gray bisa menjadi seedless. Kemudian dengan colchicine 0,1% direndam selama 48 jam, jahe yang tadinya diploid ya 2x menjadi tetraploid 4x, dan minyak asirnya meningkat si jahe ini. Lalu pada ubi jalar kandungan patinya meningkat dengan iradiasi berulang 80 sampai 120. Jadi kandungan pati ubi jalar ini meningkat. Lalu pada kedelai dengan iradiasi 250 Gray, dia polongnya menjadi banyak. Ada satu varietas yang polongnya menjadi banyak, dan ada juga yang daunnya menjadi memerah begitu ya. Ini kan variabilitas. Bahkan di Cina itu ada, saya baca di jurnalnya, ada yang, aduh iseng sekali itu, dia kirimkan, dia titipkan di pesawat ulang-alik. Cina itu kan banyak pesawat ulang-aliknya tidak berawak kan, disimpan aja di situ benih si apa ini bunga kol ya, kembang kol disimpan, nanti begitu pecah masuk ke dalam, balik lagi ke atmosfer, pecah kan dia, lalu dicari di mana, begitu dapat, ternyata diteliti ada satu galur yang dia menjadi resisten terhadap black rot. Kalau dari penampakan mungkin tidak bagus ya, tapi bisa dijadikan tetua untuk resistensi atau ketahanan dia terhadap black rot. Nah, jadi ini, wah, surat Ar-Rod nih ya, ayat 4, kita kembali lagi ke sini. Ini betul-betul sudah stated juga, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, anggur lagi ya, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, kurma lagi ya, dan yang tidak bercabang. Jadi pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Diserami dengan air yang sama, airnya sama, hujannya sama, disirami dengan itu, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari lainnya dalam hal rasanya. Wah, rasanya nih, ini saya untuk mudahnya contohnya kalau di kita, karena kurma susah kan ya,
inilah apa nanas gitu ya. Ini nanas queen dan nanas cayenne. Nanas queen itu misalnya yang dari Subang, besar, juicy, airnya banyak. Tapi kalau nanas Bogor tidak juicy, dia lebih kering tapi lebih manis. Jadi betul-betul disiramnya dan air yang sama air itu juga, tapi dilebihkan tanaman yang sutra dan ini dalam hal rasanya, dalam hal kandungan airnya dan seterusnya ya sungguh. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ini dengan somatic variation sama nanasnya, tapi begitu ini ditumbuhkan di kultur jaringan dengan somatic variation, jadi kalian lihat di sini jadi banyak crownnya di sini kan, ada yang di bawah, ada yang di atas. Ini mungkin bagus untuk tanaman petani produsen benih ya, produsen bibit. Karena kalau produsen nanasnya jadi kecil kan, tapi untuk produsen petani yang memproduksi bibit, menjual bibit mungkin ini jadi bagus ya, karena jadi banyak kronnya untuk bahan bibit. Nah, jadi kita kalau kembali lagi ke surat Ar-Rahman, ini sudah mulai dan biji-bijian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habuzul asfi waraihan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, dan biji-biji yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Nah, dia mulai-mulai ada harum. Tadi ada rasa, ini ada harum. Jadi apa sebetulnya itu? Bicara tentang apa? Tentang kandungan yang ada di dalam tanaman itu yang kita sebut juga dengan metabolit sekunder. Ya, maka nikmat Tuhan mana, mana yang bisa kamu dustakan. Apa yang saya lakukan, saya dapatkan dengan tanaman Portulaka. Jadi dengan colchicine, ternyata kandungan fenolik dan flavonoidnya meningkat ya 0,1% colchicine itu fenoliknya meningkat 3,56 kali. Flavonoidnya meningkat 1,13 kali dan 0,0% colchicine. Jadi warnanya memang mana merah. Dari morfologi kita lihat, oh ini kok jadi memerah ya, padahal aslinya hijau kan, kontrolnya yang 0% hijau. Ternyata kandungan fenolik dan kandungan flavonoidnya, artinya senyawa bioaktif yang ada di dalamnya meningkat. Ya, jadi memang sekarang tanaman hias itu sudah ke apa herbal, menjadi herbal. Ya, ada kandungan-kandungan di dalamnya yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan kita. Misalnya marigold. Marigold tanaman hias, ya. Tapi di dalamnya juga ada kandungan lutein. Sebetulnya ini yang kuning ya, bukan yang merah. Kandungan lutein yang berhasil untuk kesehatan mata dan kulit. Kemudian kalau Anda searching di ini ya, di apa internet, lutein powder itu sudah banyak dijual, lutein powder itu jadi untuk menjadi obat mata dan kulit. Kalau diberikan sebagai pakan ikan koi menjadi lebih bright lagi tuh merahnya. Kalau kuningnya kalau diberikan pakan ayam itu kuning telurnya menjadi lebih oranye begitu ya. Atau tanaman torbangun, torbangun itu seperti apa Kak, katuk gitu ya, dia untuk meningkatkan kualitas ASI air susu ibu. Tapi pahit sekali rasanya. Tapi dia laktogugumnya itu lebih jauh lebih tinggi dibandingkan katuk. Atau tanaman krokot tadi ya, yang portulaka oleracea itu, dia mengandung asam lemak, antioksidan, dan flavonoid juga mineral-mineral yang bagus sekali untuk industri kosmetika. Jadi dia dijadikan bedak dasar, udah ada industrinya ya, ada suatu perusahaan di Malaysia yang bedaknya dasarnya itu ngambilnya dari tanaman korpot ini. Jadi apa yang saya lakukan di bunga jengger ayam, ya jengger ayam itu ternyata dengan EMS etil metal sulfonat kandungan fenolik dan flavonoidnya meningkat. Dengan marigold, kandungan fitokimianya, fenolik, flavonoid, antioksidannya meningkat. Bahkan potensi antioksidannya juga menjadi lebih baik. Antioksidan itu kan bagus untuk kanker ya. Nah, ini pada terbangun atau Cleus ambonicus itu rasa getir yang tadinya sangat tidak disukai. Jadi ibu-ibu muda yang harus minum ini sebetulnya biar asinya bagus, tidak mau minum karena rasa getirnya sangat pekat sekali. Nah, dengan EMS ini ternyata ada dua galur, dua genotipe T106 dan T125 yang rasa getirnya berkurang, melemah, ya. Itu total flavonoidnya juga meningkat. Oke, jadi kita kembali ke surat Al-Waqiah. Nah, yang tadi ya, surat Al-Fatihah 63-65. Bismillahirrahmanirrahim. Afaro'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan tercengang. Kita tanam apa ini? Pisang. Ya. Kamukah kemudian sudah kita tanam bibitnya kecil, kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkannya?
sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan tercengang. Kalau kamu tidak bersyukur itu dalam sekejap Allah berikan apa ini busuk layu fusarium gitu ya, fusarium oxysporum. Dalam sekejap mau kamu punya 1 hektar, 2 hektar, mau cuma 1.000 meter, habis itu oleh fusarium oxysporum ya. Jadi kamu akan heran tercengang gitu Allah sampaikan ya. Jadi sebagai penutup ini izinkan saya mungkin ada sedikit statement yang saya sampaikan bahwa pertama mutasi yang diinduksi melalui mutagen itu baik itu mutagen fisik atau kimia itu terbukti efektif dalam meningkatkan variasi genetik baru pada tanaman dan keberhasilan pendekatan mutasi induksi dalam membentuk mutan putatif dengan perbaikan eh, yang beragam pada tanaman itu sebetulnya hanya sebatas usaha manusia untuk memperbaiki sifat tanaman yang diinginkan. Ya, jadi kita melakukan mutagen induksi mutasi induksi itu sebatas usaha kita saja. Dan fakta ini membuktikan bahwa peran pemulihan mutasi sebagai metode untuk memperluas keragaman genetik itu adalah sebagai bukti adanya proses penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mutagennya sudah diberikan, itu sudah bukan ranah kita lagi untuk membuatnya menjadi seperti apa mutagen yang baru terbentuk itu. Dengan ini saya akhiri ya untuk share saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kebenaran itu tentu saja datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan itu tentunya datang dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas ilmu yang diberikan, sungguh sangat luar biasa gitu ya, yang diberikan sangat bermanfaat dan juga membuka wawasan kita terkait mutasi dan juga pemulihan pemulihan tanaman gitu ya. Saya sendiri sangat tertarik Ibu dengan apa yang Ibu sampaikan karena di biologi sendiri saya juga banyak membahas dan belajar terkait genetika dan juga mutasi seperti itu ya Bu. Termasuk juga memang salah satu penelitian yang saya lakukan itu terkait juga dengan keanekaragaman yang juga menyangkut ke mutasi seperti itu ya. Baik, kita langsung saja setelah ini ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menyampaikan di kolom komentar. Di sini sebetulnya sudah ada satu ibu yang bertanya dari Rahmi Afriani, saya izin bacakan. Assalamualaikum Prof, perkenalkan saya Rahmi, alumni mikrobiologi IPB yang saat ini sudah bekerja sebagai dosen di Kalimantan Barat. Izin bertanya Prof, terkait mutasi spontan di alam yang kejadiannya bisa mencapai 1:10 juta, apakah saat proses perbaikan yang terjadi, proses mutasi untuk menghasilkan keragaman genetika baru akan selalu terjadi, atau perbaikan yang terjadi adalah perbaikan seperti genetik asalnya? Terima kasih penjelasannya Prof. Ini terkait mutasi yang terjadi di alam ya. Jadi beliau bertanya apakah ya silakan Ibu Baik, terima kasih. untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaan Mbak Rahmi. Oh, jadi alumni ya, sudah menjadi dosen, alhamdulillah. Jadi memang Allah sudah menciptakan mekanisme perbaikan itu tidak hanya di mutasi, tapi di semua hal yang ada di tubuh kita, di tubuh makhluknya gitu ya, tanaman, hewan, tumbuhan. Contoh mudahnya saja di kita, kalau kita misalnya tergores sesuatu, luka ya, maka dalam sekejap itu semua sel-sel itu bekerja, sel-sel darah kita, sel-sel kulit kita membentuk apa? Jaringan-jaringan untuk memperbaiki itu ya. Jadi dalam hitungan jam mungkin ya, berapa menit, berapa jam itu sudah kering kan? Tidak lagi darahnya kecuali kita tergigit lintah yang punya hirudin ya. Hirudin kan memang membuat dia tidak bisa membeku darahnya. Jadi kalau secara alami itu ada pertahanan mekanisme perbaikan yang dimiliki oleh makhluk Allah termasuk itu. Jadi walaupun terjadinya secara spontan mutasinya, maka begitu terjadi perubahan itu dari manapun, misalnya terpapar iradiasi atau apa, maka mekanisme perbaikan yang ada di dalam tanaman itu akan selalu otomatis terbentuk gitu. Masalahnya pada saat membentuk perbaikannya itu sequence gen yang membentuknya itu sama atau tidak gitu secara morfologi dengan yang sebelumnya itu saja. Jadi memang secara cuma memang sedikit peluangnya kecil sekali. Mungkin begitu jawaban saya. Semoga menjawab. Mas, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya? Saya off cam ya, Boleh, mohon maaf, Wis. silakan. Makanan Iya, ya, iya. Alhamdulillah. Wah, Iya, itu. ini Wis, kan saya kan apa aktif di ini ya, apa penggemar lah istilahnya ekoprin ya, banyak membuat juga. Nah, ini saya berhubungannya dengan daun mungkin.
daun bagaimana ada daun apa bentuknya itu cantik ya, tetapi dia tidak memberikan jejak gitu kalau di ekoprint. Nah, bisa nggak dengan mutasi ini, misalkan kita buat dia itu jejak daunnya itu di ekoprint itu menjadi lebih jelas. Mungkin ada penambahan, ada perlakuan ya. Nah, itu mungkin. Jadi bukan hanya di bunganya, tapi untuk di daun gitu. Skemanya ya. Terima kasih. Eh, Punten, ini yang bertanya siapa ya, kok tidak tampil di saya? Saya ini Bu, ya ini Oh, dari Samarinda. Bu Eni Saya kira Rasama, muncul, Masya Allah. Tidak muncul. Mungkin ini. tidak muncul ya. Alhamdulillah, Bu Eni. Jadi Maaf, saya malu tidak saya. siap Aduh, on cam. Bu Eni mah harusnya Mari jadi dibantu narasumber ketemu ya, juga. ya, ya. Tidak muncul Alhamdulillah. ya. Bu Eni ini Iya, teman-teman semua ini ahli apa ekoprint di kehutanan gitu ya. Apa dibuat baju kita kayak motif di kayak print dia. motif-motifnya jadi natural. Pertanyaannya, kenapa Bu Eni ingin membuat ekoprint itu di daun? Maksudnya pemuli Eh, apa Maksud saya perubahannya tuh di gini daun? kan, selama ini kan motifnya dari daun ya, dari daun dan Iya, bunga, tapi betul. dominan daun. Nah, Iya. tidak semua daun memberikan jejak gitu. Sekarang tuh saya ingin ada daun yang tadinya tidak memberikan jejak, jadi memberikan jejak gitu dengan perlakuan yang keahliannya bidangnya Oh, Iis itu, oh, oke, Iis. oke, oke. Mungkin mungkin ada pigmen-pigmen warna tertentu. Ini kan pigmen itu kan semuanya Iya, bergabung ya. Warna itu semua gabungan dari berbagai macam pigmen. Mungkin iya. harus dibuat studi pigmen apa yang paling dominan dalam menghasilkan Dominan, warna ya, ekropin. Ya, jadi ya, kalau ya, misalnya apakah flavonoidnya harus ditingkatkan atau ya. Nah, ya. fenoliknya ya. Jadi itu butuh penelitian khusus itu untuk itu, Bu Eni. Ya, itu Jadi berarti join itu ya dengan boleh, boleh, mikrobiologi ya, ya. ya. Jadi kalau bisa menghasilkan mutan yang ternyata fenoidnya Ya, tinggi dan itu ternyata menghasilkan warna yang ya, ya, lebih cerah pada ekoprint, itu bisa kita arahkan ke betul, ke betul. situ. Iya Ya, nanti kan. kita Baik, kerjasama. terima kasih. Ya, terima Ya, kasih banyak infonya. sama-sama, Bu Eni. Menarik sekali nih presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. kehadirannya, Bu Eni. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dari yang resen ini ada Mbak Elvi Anis, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Kenalkan saya Elvi Ani, saya alumni GMSK. Oh, Masya Saya Allah. juga jadi dosen di UMM Oh, angkatan berapa, Bu Elvi? 21. Oh, oke. Satu di atas saya. PJ, Silakan, silakan. Alhamdulillah ini saya ketemu orang yang saya cari-cari selama ini juga. Alhamdulillah. Saya sempat sandwich di Australia tahun 2011. Ya. Di sana dulu sudah memainkan tentang tadi apa mutasi warna ya, gen terhadap warna-warna bunga. Saya peneliti bunga, Prof. Mohon maaf ini. Alhamdulillah. Kenapa saya tertarik meneliti bunga? Mungkin hampir sama ya ketemu Bu Sarifah ini senang sekali. Saya ingin mencari sumber pangan baru karena saya alumni gizi dan ngajar teknologi pangan. Hmm, Bunga-bunga itu banyak saya manfaatkan untuk pewarna alami karena di Indonesia ini kan pewarna alami masih impor nih, Prof. betul, Nah, ini betul. monggo kita bisa gotong royong ini nanti. Kita masih impor, mungkin pernah dengar Karmin ya, Prof. Sarifah. Iya, iya. Karmin itu sebenarnya dari Peru ya, dari apa itu, dari kutu itu. Padahal kita itu punya bunga yang sangat banyak di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan sinar gamma ini hasil yang diperoleh itu tidak memberikan efek negatif ya karena kebetulan saya ngolahnya ke pangan beda dengan ekoprint tadi. Kami sudah mengolah menjadi minuman. Ini maaf ya saya tunjukkan di video saya ini. Ini Hmm, minuman berantioksidan tinggi rasa dari lain es ya Pak, dari rasa bunga mawar ini. oh mawar. Iya, Masya mawar. Allah. Kemudian ini saya olah menjadi go herbal juga, Prof. Mawar saya tambahi jahe, ekstrak jahe. Kalau Hmm. untuk minuman bisa saya tambahi apel, bisa tambahi jeruk dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan tadi itu karena letak letak secara jaringan itu ada di mesofil ya, ada di beberapa jaringan vakuola dan lain-lain. Apakah tidak berdampak penggunaan sinar gamma itu?
Nah, kalau saya sendiri juga terinspirasi dari Anakhel sebenarnya. Ya, Anakhel itu cerita lebah itu. Jadi sebelum Oke. diolah oleh disamping oleh lebah, manusia juga bisa mengambilnya untuk mengolahnya menjadi banyak makanan fungsional yang bisa menyehatkan bangsa kita. Ya. Monggo Prof, Oke, saya sangat Terima, terima tertarik untuk kasih. kolaborasi. Alhamdulillah. Nanti kita Iya, keep in sedang touch ya. riset juga ini kemarin Oh, riset Alhamdulillah. riset terapan kemarin untuk Ya. suplemen anemia. Hmm, Inji. Jadi memang banyak sekali pertanyaan terkait itu, terutama memang yang dikonsumsi ya. Kalau saya bekerja dengan tanaman hias, konsumsinya kan batinia saja begitu. Tapi kalau yang dikonsumsi memang banyak pertanyaan. Sebetulnya ya, jadi kalau mutation breeding ini kan dia tidak GMO, artinya tidak ada gen asing yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi apa yang dilakukan oleh mutasi adalah mengeluarkan gen-gen yang mungkin tadinya dia resesif begitu ya, A kecil. Kalau dia poligenik, A besar, A besar, A besar, A kecil gitu. Maka yang homozigot resesif, A kecil itu yang susah keluar di natural itu di alam. Itu ya kemudian yang dilakukan antara lain oleh mutasi menginaktifkan A besarnya yang dominannya sehingga kecilnya semua keluar gitu yang jadi orang suka kaget loh kok ada warna ini apakah diambil dari yang lain bukan dia punya gitu cuman tidak pernah keluar karena tertutup oleh gen dominan begitu satu aja gen dominan aja udah nggak keluar lagi kan yang resesifnya itu yang dicari salah satunya oleh mutation breeder seperti itu jadi dia hanya memanipulasi atau merubah-rubah gen yang sudah ada di dalam tanaman itu sendiri tidak ada yang dari luar dimasukkan itu tidak ada. Jadi eh, all itu semuanya safe gitu ya karena memang gen dia sendiri aja bahwa kemudian tadinya mutasinya menggunakan iradiasi atau menggunakan EMS gitu itu hanya di generasi pertamanya saja di M0 ke M1 untuk kalau kita merilis kan mungkin udah M10 kan sudah pasti dia stabil dan solid gitu ya mungkin generasi yang ke-10 atau ke-9 atau ke-11 itu sudah tidak ada lagi karena kan efek radiasinya itu hanya di generasi pertama saja. Begitu kita tanam M0 menjadi benih, benihnya menjadi tanaman M1 menghasilkan benih M2 dan seterusnya itu sudah tidak ada lagi, sudah berubah gitu. Jadi sudah akar-akar semua itu yang kita seleki udah aja jadi akar semua. Tidak ada yang besarnya mungkin itu, tapi itu sel-selnya gen-gennya dia sendiri. Jadi insya Allah tidak ada tidak usah ada ketakutan seperti yang selama ini orang-orang di GMO ya muncul. Begitu Ibu Elvi. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, Nanti terima kita kerja kasih sama Bu Elvi banyak, ya. Prof. Jadi aman, Ji. Iya aman insya Allah. Kita Insya lanjutkan Allah. dengan Yes, warna-warna yang jazakillah khairan kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Di sini sebenarnya masih banyak pertanyaan, Prof. Namun sayang sekali karena memang keterbatasan waktu ya. Jadi sepertinya mungkin di lain waktu lebih bisa berdiskusi lagi lebih lanjut. Jadi kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin selanjutnya silakan kepada Prof untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum nanti ditutup. Oh baik, saya jadi ini baca dari Mas Teddy, ada dari Bu Yudi ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini untuk semua, pertama saya ucapkan terima kasih untuk undangannya. Mudah-mudahan share ilmu yang sedikit ini pada pagi hari ini akan bisa membawa keberkahan dan membuka wawasan kita bahwa apapun yang kita lakukan itu betul-betul tangan Allah itu sangat besar sekali peranannya terhadap kesuksesan atau kegagalan yang kita lakukan dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Termasuk dalam penelitian saya di peningkatan keragaman dengan mutasi itu betul-betul Allah yang membuat dan menciptakan keragaman yang kita syariatnya kita lakukan dari mutasi. Begitu saja mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.